نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min sarri nafsi. Jamaah rahimakumullah, semoga sarangan kita ngaturaken syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang keparingaken dumateng kita sami, wabil khusus inggih menika nikmat iman, Islam, ugi ihsan. Kapingalihipun sholawat ugi salam mugi tansah tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumayan dumateng keluarganipun, sahabatipun lan pendherekaipun lan mugi-mugi kita sami kakulaken dados umatipun lan angsal syafaat Allahumma bi jalalatin yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala diberikan kita ma'unah, hidayah dan ilham kepada kita semuanya tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dengan bersama-sama kita membaca sebagai masani Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ila al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa ila urusan berdoa saya usahakan wa ila mu'alifal kitab al-khusus bisolah di sunnah kitab wa sunnah as-sahih Dr. Said bin Wahab al-Qahtan wa mu'alif al-kitab Abdul Wali Isar bin Aziz al-Jabbar yakni as-sahih Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, dan juga kepada para guru-guru kita semuanya yang telah memberikan fondasi keimanan keislaman kepada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya kekhusyuan kita di dalam sholat dan juga bertambahnya kualitas kehidupan kita. Alhamdulillah sholihah al-Fatihah. Iya.
kita akan lanjutkan kajian kita pada bab yang kedua insyaallah. yakni al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, al-farqu baina khusu'il iman wa khusu'in nifaq, yakni perbedaan antara khusyuknya orang yang beriman dan khusyuknya orang-orang munafik. Subhanallah, ini sangat sinkron sekali dengan materi yang kita dapatkan kemarin dari guru kita Ustaz Abu Santan. Beliau kemarin memberikan oleh-oleh sebelum pulang kepada kita semuanya, bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada 3 kelompok besar. Yang pertama, manusia dikelompokkan menjadi 3 ini. Yang pertama adalah kelompoknya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ini kalau nyuwun sewu, kalau kita sihir, kalau kita ambil dalil di dalam Al-Quran, ini ada di awal-awal surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang mengimani. Ya, kemarin sudah disampaikan. Nah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6 itu, kemudian mengerjakan sholat. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini adalah al-kafirun. Ya, al-kafirun. Al-kafirun ini benar-benar berbeda dengan yang pertama, yaitu al-mu'minun. Kalau al-mu'minun, ya, kalau al-kafirun berarti adalah yang benar-benar ingkar, yang benar-benar memang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, kebalikannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, golongan yang ketiga, nah, ini yang justru malah yang lebih parah. Ya, golongan yang ketiga ini casingnya itu adalah orang-orang yang beriman, casingnya, ya, namun perbuatannya, hatinya ini sebagaimana orang-orang kafir. Ini yang sulit, yang justru malah inilah yang membahayakan. Ya. Orang-orang munafik ini adalah justru sangat membahayakan. Penjelasan dari orang munafik banyak sekali, diantaranya juga di awal surah Al-Munafikun. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi kepada engkau wahai Muhammad bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tapi sesungguhnya Allah tahu bahwasanya mereka ini benar-benar berdusta. Di ayat yang berikutnya dikatakan bahwasanya orang-orang munafik ini menggunakan sumpahnya, ya, untuk menjadi tameng, ya, menjadi tameng yang
yang justru kemudian mereka itu merusak agama Islam. Ini di dalam keterangan di surah Al-Munafiqun di awal ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu ashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka itu akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau sungguh adalah utusan Allah. Dan Allah tahu memang benar engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang munafik itu sungguh mereka berdusta. Ittakhadhu bima ittakhadhu bimanihim jinnatan fasaddu an sabilillah. Ini mereka menggunakan sumpahnya itu sebagai tameng, ya, sebagai pembela, sebagai bahasanya itu adalah pengalihan. Ya. Kita lanjutkan pada bab yang kedua ini. Ini nanti yang akan kemudian dari kita tahu bahwa siapa itu orang-orang munafik, kita akan bisa akan mudah memahami perbedaan antara khusyuknya orang-orang sholatnya orang-orang yang beriman dan khusyuknya sholat orang-orang munafik. Namun sebelumnya saya ingin membacakan beberapa makalah dari kitab Al-Dhul wal Intisar tentang makna sholat yang sudah banyak disampaikan oleh guru kita, bahwasanya as-sholatu bimakna silatun waliqa'un baina 'abdi wa rabbi. Di dalam kitab Al-Dhul wal Intisar disebutkan bahwasanya as-shalah innaha munajatun lillahi khaliqus samawati wal ardi wa wuqufu baina yadayhi. Sesungguhnya salat itu adalah munajat lillahi khaliqus samawati wal ardh. Munajatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Wa wuqufu baina yadayhi. Dan berhentinya dan hadirnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah di sini istilah munajat. Kita sudah sangat familiar sekali kalau as-shalah bermakna doa. Salat artinya adalah doa. Tetapi di sini kemudian di dalam kitab ini diterangkan
As-shalat innaha munajatun. Apa sih perbedaan antara doa dan munajat? Ada yang memberikan makna yang sama antara doa dan munajat. Munajat itu ya berdoa. Berdoa ya meminta kepada Allah agar mengabulkan hajat-hajat kita atau permintaan kita. Tetapi juga banyak ulama yang memberikan definisi yang berbeda antara doa dan munajat. Kalau munajat ini diartikan adalah berbicara lirih atau berbisik, ya, membicarakan tentang ya, waalaikumsalam, dirinya dengan Allah, baik itu keadaannya, baik itu keinginannya dan lain sebagainya. Nah, ini lebih detail kalau kemudian kita maknai bisa lebih mantap kalau kemudian doa ini tidak hanya sekedar dimaknai dengan adalah doa, tapi juga adalah munajat. Makanya kemarin juga disampaikan oleh Ustaz Abu bahwasanya ketika kita sholat ini ya kita harus utamakan dulu, yakni adalah bagaimana kemudian kita membaca suratul Fatihah, di mana di dalam suratul Fatihah di situ ada doa, di situ ada munajat, ya, ada munajat, dan itu tidak boleh dibaca di dalam hati saja, tapi dibaca lirik. Memang kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus diucapkan dengan minimal adalah terdengar dengan telinga kita sendiri. Itu yang menurut keterangan dari mazhab Syafi'i seperti itu. Tidak boleh ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita sholat sendirian itu kemudian kita hanya batin, hanya batin mawon beten parang kedah diucapkan, ya, meskipun itu hanya terdengar oleh telinga kita sendiri. Dan betul ketika kemudian itu kita ucapkan dengan suara yang lirih itu, maka tidak mungkin kemudian kita akan membaca suratul Fatihah itu dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa. Nah, ini munajatun lillahi khaliqus samawati wal ardi wa huwa baina yadayhi yajid halawataha min sa'ifiha ilal khusu'i fatu wa yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Nah, ini kalau sholat khusyuk, kalau sholatnya khusyuk, maka dia akan apa? Yajid halawataha, dia akan mendapatkan manisnya dari ibadah sholat itu, ya. Dan akan ketemu dengan Allah. Yang menarik adalah wa yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Ini yang menarik, yang menjadi fenomena, yakni adalah apa? Yastarihu fiha. Ya. Kalau sholat kita itu benar, sholat kita khusyuk, maka yang terjadi adalah yastarihu fiha. Artinya apa yastarihu fiha? Dengan sholat itulah kemudian kita bisa istirahat dari kecapean atau kepenatan. Bukan wala yastarihu minha, dan bukan kita beristirahat dari sholat. Artinya ketika sholat capek kemudian kita berhenti untuk istirahat. Ini menarik ini, ya.
yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Nah, ini sedikit kami ambil dari makalah. Kita akan, sebelum kita melanjutkan tentang materi yang kedua, al-mabhasus tsani, al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq. Saya lanjutkan. Ini apa teman-teman? Apa sih? Lampu sini ya. Tulisannya rotok cilik-cilik. Nih, boleh. Ya pun, kenapa Pak? Saya lanjutkan ya. Idza dhaharat asarul khusu' 'ala al-jawarih wa lam yakun fil qalbi syai'un minhu fa hadha khusu'un nifaq. Ya. Jika terlihat bekasnya khusyuk alal jawari atas semua anggota tubuh, organ tubuh kita, ya. Walam yakun fil qalbi, tetapi tidak ada bekas di dalam hati, ya. Fahada khusyu'un nifaq. Inilah yang dimaksud dengan khusyuknya orang-orang munafik. Jadi hanya terlihat khusyuk tetapi hatinya tidak khusyuk. Khusyuk kemarin sudah kita sampaikan maknanya. Al-khusyuk itu bisa diartikan as-sukun, tenang, nah, at-taqamun, nah, al-khudu, wal ikhbar, dan lain sebagainya. Tenang, ya. Tetapi kalau tenangnya itu hanya anggota tubuhnya tetapi tidak, hatinya itu tidak tenang, artinya seperti tadi itu disebutkan yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Kalau kemudian yang terjadi adalah kelihatannya khusyuk tetapi justru dia merasa capek, nah ini berarti kan hatinya tidak tenang, tidak khusyuk, maka ini dikategorikan khusyuknya orang-orang munafik. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, iyyakum wa khusyu'an nifaq, hindari, jauhi, ya, jangan engkau lakukan khusyuknya orang-orang munafik. Faqila lahu, kemudian ditanya, wa ma khusyu'un nifaq. Sahabat Hudzaifah ditanya oleh sahabat yang lain, apa itu khusyuk nifaq, khusyuknya orang-orang munafik? Qala antarul jasada khasi'an wal qalbu laisa bi khasi'in. Ini antarul jasada khasi'an, engkau melihat jasad. Ya, ini kita kembali lagi kalau belajar khusyuk sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Ustaz Abu, itu adalah untuk diri kita, untuk melihat diri kita, bukan untuk melihat orang lain. Sepakat ya? Antarul jasada khasi'an, engkau melihat jasad tubuh orang yang sholat itu khasi'an, wal qalbu laisa bi khasi'in, tetapi hatinya itu tidak tenang.
jasadnya tenang, organ tubuhnya tenang, tetapi hatinya tidak tenang, hatinya kemana-mana. Nah, hatinya tidak hadir di hadapan Allah, hatinya tidak munajat kepada Allah. Padahal ketika kita membaca suratul Fatihah, di situ ada dialog yang luar biasa. Tapi di situ tidak ada dialog sama sekali dengan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan khusyuknya orang-orang munafik atau khusyuk nifaq, dan kita harus menghindarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, wa qala ba'dul 'arifin husnu adabil zahir unwanun adabul batin. Beliau menyampaikan, beliau mengambil dari perkataan orang-orang ahli ma'rifat, ya, bahwasanya husnu adabil zahir unwanun adabul batin. Bahwasanya baiknya adab, ya, perilaku, ya, yang terlihat, artinya anggota tubuh ini sesungguhnya menunjukkan baiknya isi hati. Tidak boleh kebalik, ya, tidak boleh kebalik. Kalau kemudian kemarin sudah kita diskusikan waktu pulang itu. Jadi ya kita itu pada posisi satu, kita harus jadi orang yang beriman. Kalau tidak, maka kita pada posisi adalah menjadi golongannya orang-orang kafir. Gitu. Maka bagaimana kemudian kita mempertahankan keadaan itu pada posisi sebagai orang-orang yang beriman. Tapi kemudian kita bisa terjebak pada keadaan yang diantara itu, yakni adalah ya kelihatannya beriman, artinya sholat itu jalan terus, maksiat juga jalan terus. Nah ini yang kemudian yang disebut kemudian istilahnya ya itu tadi, antara yang diucapkan, antara yang terlihat dengan yang dilakukan itu tidak sama. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus kepada golongan yang baina-baina di antara itu, ataupun yang kemudian di golongan yang minus, yaitu yang golongan yang ketiga, yaitu minal kafir. Tapi kita harus bagaimana mempertahankan kita ada di posisi minal mu'minin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim wa qala ba'dul 'arifin husnu adabil zahiri unwan adabul batin. Wa ra'a ba'dhum rajulan khasi'an al-ankibina wal badan faqala ya fulan al-khusu hahuna wa asara ila sadrihi la hahuna wa asara ila mankibaihi. Ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab juga ya. Jadi bahwasanya ketika kemudian orang itu kelihatan ada orang sholat, ya, sholatnya itu kemudian menundukkan pundaknya, ya, menundukkan, karena yang nama khusyuk itu kan tunduk, ya, tunduk. Kemudian yang ditundukkan itu adalah badannya. Kemudian ada yang mengatakan wa asyara ila sadrihi,
ya fulan al khusyuk hahuna. Ya, ketika kemudian setelah sholat selesai ditunjukkan bahwasanya khusyuk itu ada di sini dengan menunjukkan arah dada. La hahuna, menunjukkan tidak di sini. Artinya yang harus kita kerjakan itu bagaimana kita menundukkan hati kita. Masalah badan itu nanti otomatis akan mengikutinya. Nah, akan mengikutinya. Husnu adabil dhahir unwan adabul batin. Kalau batinnya tenang, badannya ini nggak disuruh tenang, pasti akan ikut tenang sendiri dengan sendirinya. Wara'a Umar bin Khattab rajulan ta'ta'a bi rukbatihi fi sholati faqala ya sahibu raqabah irfa raqabataka laisal khusu' fil riqab innamal khusu' fil qulub. Ini juga dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya, ketika kemudian ada orang yang sholatnya itu napa niku bahasane niku di khusuk nih, ya di khusuk nih, ya gitu ya. Irfa raqabatan laisal khusuk fil riqab innamal khusuk fil qulub. Sama, dia juga mengatakan sesungguhnya khusuk itu ada di dalam hati, tidak ada di dalam anggota badan yang lainnya yang terlihat seperti pundak ya, dan lain sebagainya. Maka pastinya orang yang khusyuk itu tidak mungkin kemudian dia akan menoleh ke kanan ke kiri, garuk-garuk, ya. Kemudian dan lain sebagainya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada kaitannya ini. Nah, bagaimana kalau kemudian dia berbicara kepada Allah sambil garuk-garuk, sambil kemudian napa ngilai nama diki cukupel gitu lah. Jadi aku bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya batinnya itu tidak khusyuk. Tapi kalau melihat orang seperti itu jangan menjudgment, oh itu orang khusyuk ini. Orang itu nggak khusyuk, itu untuk diri kita. Artinya jangan sampai kemudian kita ini juga terlena dengan perbuatan yang semacam itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha sababan yamsuna wa yatamawatuna fi masyatihi. Faqalat yashabiha man haula qalu nusan ay ubad. Faqalat kana Umar bin Khattab idza masa asra wa idza qala asma' wa idza darba auja wa idza at'ama asba wa kana huwa an-nasih haqqan. Ini Sayyidah Aisyah melihat ada beberapa pemuda itu yang bahasanya itu klentrak-klentruk ngoten nggih. Cara zamane niku kaya mlaku ngiket telek ora cemek itu. Nah, itu. Faqalat ya, kemudian Aisyah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, ini siapa? Anak-anak muda ini siapa ini? Kok melakukan klentruk-klentruk? Nah, itu. Ngomong ora tek krungu. Qalu rusak. Kemudian para sahabat itu menjawab, ini adalah ahli ibadah. Kata mereka itu para sahabat yang lain menyampaikan bahwasanya ini ahli ibadah. Ngomong lirih, tidak tak krungu, lek pelaku yo ridi. Ya, rumah. Apa sarapan?
Kemudian beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, karena Umar ibn Khattab idza masa asar. Umar bin Khattab kuwi lek pelaku ki yo banter. Ya, enggak kelentur-kelentur seperti itu. Ya. Wa idza qala asma, dan jika ngomong, ya aku ki yo krungu banter, lek ngomong ki yo banter. Gitu loh. Wa idza daraba auja, yo lek jotos lek ngaplok ki yo lara. Yo aneh. Wa idza atma'as, jika memberi makan juga kenyang. Wa kana huwa an-nasihatun, padahal dia itu loh Umar bin Khattab itu adalah an-nasihatun, ahli ibadah, bener-bener ahli ibadah. Wong setan wedi yo ngliwati dalane Umar. Tapi yo koyo biasa, yo koyo wong-wong biasa ngene iki, lek mlaku yo banter, lek ngomong yo banter, ndak liri, ndak sampai ndak krungu. Makanya jangan sampai kita ini mergo istilahnya kita takut kita ini enggak disebut atau kita tidak ahli ibadah lah ngomong luwiri. Itu. Wa qala al-Fudail kana yukrahu ayyuriya rajul minal khusui aksara mimma fi qalbihi. Ini perkataan Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya dulu itu dimakruhkan, dibenci, ya, dibenci. Ya. Orang-orang yang kelihatannya khusyuk badannya tetapi tidak khusyuk hatinya. Ini dibenci, makruh. Ini sama seperti kemudian kalau kita sholat itu merem. Nah, merem itu sunnah apa mubah atau makruh? Makruh. Ya. Kemarin ada yang ngomong sama Ustaz Abu itu, Ustaz, saya itu kalau sholat kalau merem itu khusyuk, Ustaz. Tapi kalau saya itu melek itu saya hilang khusyuk saya itu. Sama Ustaz Abu itu dijawab dengan mudah saja. Masa iya toh kalau kamu ngomong sama suami kamu itu saya itu semua yang kamu kemudian kalau melek gitu terus kemudian tidak hilang sayangnya. Ini sebenarnya kan guyonan yang sebenarnya sangat sangat tepat sekali ya. Jadi sesuatu keliru kalau kemudian kita merem itu khusyuk, kemudian kita melek. Merem itu justru itu makruh, perbuatan yang makruh di dalam sholat. Makanya nanti yang kemarin kita sampaikan itu ada berapa itu? Ada 53 hal-hal yang bisa menyebabkan kita khusyuk dan bisa menyebabkan kita itu hilangnya kekhusyuan. Itu nanti ada salah satunya adalah kita itu merem di dalam sholat. Itu justru malah itu menyebabkan hilangnya kekhusyuan di dalam sholat. Apalagi kalau sholat tahajud merem, bablas itu. Bablas itu. Kita lanjutkan. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kurang 7 menit. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, awwalu ma nafkiduna min dinikum al-khusu' wa akhiru ma nafkiduna min dinikum as-shalah. Wa rubba musallin la khaira bihi wa yusiku an tadkhula masjidal jama'ati fala tara fihi khasi'an. Disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya yang hilang pertama kali dari ilmu agama kalian, dari ajaran agama kalian itu adalah al-khusu'. Makanya kemudian Ustaz Abu, ini siapa yang belum punya ini? Ini edisi yang terbaru. Iya, ini edisi yang terbaru. Kalau punya lama ya sudah tidak apa-apa.
Kalau yang belum punya yang lama atau yang terbaru, ya hubungi Pak Susilo. Harganya berapa, Ustaz? Juga Pak Susilo. Ya, ini menemukan khusyuk yang hilang karena apa? Ini. Dan memang betul, ya. Ketika saya menyampaikan kajian masalah seperti ini di Masjid Nimatul Robiah Kepatihan itu, ya domblong-domblong gitu bagi yang belum pernah ikut itu enak tau bapak kajian tentang khusyuk. Dikira khusyuk nih gerung para wali, nabi, wong manusia biasa ini serah bakalan khusyuk kan seperti itu. Nah, kalau orang itu sudah ada dalam persepsinya itu gak iso khusyuk, ya sudah terblokir, sudah selamanya gak akan khusyuk. Namanya gak ada usaha gitu. Padahal ya ada ilmunya, kita semuanya bisa mencapainya. Lek roh ilmune begitu. Ini saja masih ada satu lembar atau ini mungkin bisa kita sampaikan insya Allah berikutnya. Ada masukan alon-alon naik ngaji ini Rom. Ya mungkin ya, itu mungkin ada dialog. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah ini, kalau nanti masalah lain bisa tolong yang jawab. Kalau masalah tentang bab ini al-farqu baina khusyu'il iman wa khusyu'in nifaq, silakan bertanya ibu-ibu mungkin. Kayaknya sudah paham semuanya saat ini, sehingga tidak ada pertanyaan ini. Oke. Yang lain. Tadi ya ada kalimat yang sangat menarik mungkin bagi yang baru datang, bahwasanya itu tadi menarik sekali. Yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Nah ini orang-orang yang khusyuk itu yastarihu fiha, bisa istirahat, sholatnya bisa menghilangkan kecapean. Tidak justru kebalikannya, wala yastarihu minha, tidak justru malah sholatnya menjadikan dia capek. Ini menarik sekali, ini kalimat yang sederhana tapi menarik sekali untuk kemudian kita renungkan dan kita kembalikan pada diri kita. Kalau kita sholat tahajud, Ustaz Abu ngatur ditanya tentang oleh jamaah, beliau mengatakan sholat beliau itu tahajud itu 2 salam, 4 rakaat dan 1 rakaat witir. Tapi waktunya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, saiki balane awake dhewe lah, awake dhewe sak umpamane salat 4 rakaat 1/2 jam ngono ae. Iki kira-kira bar salat iki kesel apa tambah awake dhewe enak kira-kira. ini ya. Indikatornya sebenarnya mudah. Kita kembalikan ke kita aja. Kita ini sudah bisa khusyuk apa belum itu ya di situ ya. Kita ini bisa yastarihu fiha wa la yastarihu minha. Kan ngoten mawon. Ya. Salah satunya seperti itu. Untuk melihat kita ini sudah bisa khusyuk atau belum. Kalau belum ya otomatis kita berusaha. Ya, caranya ya pertama adalah ikhtiar dengan ilmu, kita tolabul ilmi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya berdoa. Ya, kita harus berdoa.
Ini wajib bagi kita untuk kemudian setelah tolabul ilmi kita belajar untuk memahami bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian setelah kita belajar itu, kemudian kita berdoa agar Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Kemudian setelah itu ya kita praktekkan. Karena tingkatan kita dalam belajar itu ada 4 tingkatan, ada 4 fase. Yang pertama adalah al-qira'atu wa sam'u. Ini dasarnya itu adalah kita itu mendengar ataupun membaca. Belum tentu orang yang mendengar atau membaca itu langsung paham. Ya. Seperti kita ngaji begini, kan kita mendengar, belum tentu kemudian semuanya itu 100% akan paham. Nah, kemudian tingkatan yang kedua itu adalah al-fahmu. Maka setelah proses kita mendengar, kita membaca, itu bagaimana kemudian kita bisa meningkat pada fase yang kedua, tangga yang kedua, yaitu al-fahmu. Nah, ini al-fahmu. Nah, kalau kemudian kita ngaji kemarin tidak paham, kita ngaji lagi sekarang. Belum paham, kita ngaji lagi besok, sampai kemudian kita itu paham. Karena kita memang harus naik ke level yang kedua, ya. Itu. Nah, setelah kita pada fase yang kedua itu, kemudian kita pada tingkatan yang berikutnya kita adalah praktek. Ya, praktek. Dari apa yang kita pahami itu kemudian kita praktekkan. Nah, setelah praktek sampai kemudian setelah praktek itu kita bisa lakukan dari pemahaman yang sudah kita dapatkan, kemudian kita akan pada tingkatan yang tertinggi dari kita belajar itu, yakni adalah bahasa kita automatically, akan secara otomatis, ya, menjadi kebiasaan kita, ya, secara otomatis. Tadi saya berangkat ke sini lihat ada anak-anak yang RP sah-sahan pencaksilat itu. Ya, awalnya kan mereka itu diberitahu canan, mulai dijotos Indonesia ini. Nah, setelah paham dipraktek nih, kadang-kadang ya dijotos baru ini. Nah, setelah sering praktek, otomatis tidak usah mikir ada orang yang mukul begini ya langsung begini. Nah, begitu. Analogi kliniknya seperti itu. Ya, pada tingkatan yang keempatnya kita harus sampai pada tingkatan yang keempatnya. Nanti insya Allah Bu Indri, jadi semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke tingkatan yang keempatnya, yaitu automatically, khususnya yaitu di dalam kekhusyuan kita di dalam sholat. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah diteruskan sama Ustaz Zubaidul Ulum. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini guru lain mulai lari-lari kaitan dengan kajian hukumnya yang ingkang mengucap salam ibu sunnah sing rupane wajib lagi tak jalur wajib. Tak jalur wajib sakwise aku nglakoni sunnah hukumnya Gusti Allah. Nalika wong ngucap salam oleh keselamatan rahmat keberkahan saka Allah niku kewajiban sing dijalur ning gone hamba, tapi pelaksanaane total niku nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo diwangsuli ayo padha netepi kewajibane dhewe-dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niki ugi monggo sahadat-sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur iku ungkapan. Bersyukur iku ungkapan. Terus terendi menika monggo sareng-sareng ungkapno syukurmu di hadapan Allah. Tandane nikmat sing wujude kesempatan umur saha kesehatan. Dikai bareng-bareng nyedhek dumateng Allah raya-raya kumpul siji golek ridhone Gusti Allah. Bukti bahwasanya rezekine awake dhewe manfaat, umure awake dhewe manfaat, yun sewu silatun rahime awake dhewe manfaat, sehingga apabila sanggup saling memaafkan di antara saudara seiman ini, inilah burunya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo estu dipun syukuri nikmat Allah sing wujude kumpul ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shalawat ugi salam monggo sareng-sareng kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikaina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menarik sekali nopo ingkang dipun sampaikan Ustaz Agus hari ini. Niki sambung kajiane awake dhewe nalika merapat dumateng Ustaz Abu. Isine Al-Qur'an iku telu. Isine Al-Qur'an iku telu. Apa kuwi? Ingkang sepindah innal munafiqin lan sak temene wong munafik iku innal munafiqina yukhadi'una Allah. Arep ngapusi Gusti Allah. Ya Allah, ayo dicermati. Wa huwa khadi'uhum. Allah ki bales marang tipuane wong munafik kuwi. Lan sampai awake dhewe mlebu teng ayat niki sing diwedeni niku balesane Gusti Allah. Lek balesanmu ora ngepek genawa. Lek balesane menungso ora ngepek, tapi iki total sing bales niku Gusti Allah. Lalu sing baris niku Gusti Allah, sing berkaitan karo munafikmu, sing kok rencanakan kuwi, kira-kira tek bebek apa tek meri? Ya bebek sak merine babon. Iki ungkapane Patri, ungkapane babon sak merine. Sak mentoke. Lah alamate kaitan dengan tiang munafik niki wa idza qalu ila sholati qamu kusala. Dikala panggilan terlebet sholat niki dugi, entah melalui muadzin. Apabila panggilan terlebet cari ilmu tentang sholat niku dugi, alasannya awake dhewe enek, dibenturkan dengan masalah yang lain, kerepotan yang lain, padahal hatimu tidak repot bener. Kena kon innal munafiqin. Mergo napa salat iku zahiran wa batinan. Zahir lan batin. Betul tidak? Salat itu zahiran wa batinan. Oke sing gandar zahire, tapi oke sing glendrak batine. Masya Allah. Lah khusus itu berbicara di antara duanya ini. Oke sing lulus lan apik galapan ning zahire, oh bacane ngene, Bos. Bacane ngene. Khusyuk.
Lah terus kaitan dengan gerakan ini, tepat. Lah batine. Maka berkaitan dengan al-batin wal batin, Ustaz Abu itu ngendikan tentang lebih konsep sholat berjamaah. Batin niki bareng nyedhek dumateng Allah, kuwi dikai tentrem termasuk keluarga utawa berjamaah. Bojomu batin lek gak kokowo bareng nyedhek dumateng Allah, tenang dicabut. Tahu krungu keluarga tukaran apa sering krungu? Masalah ini enek sing diciptakan Allah untuk keluarga yang tidak bareng dan nyedek nikmat Gusti Allah. Wis to. Entah ekonominya diuji dia, betul tidak? Melalui keturunannya diuji dia, melalui pasangan sing rada godho-godho diuji dia. Cara Allah itu dengan 1000 macam cara, gitu. Sehingga sing ngono kuwi dadekne kula lan panjenengan sedaya kabeh dadine tenang ditampa ketentuan Allah kadiri kuwi ngono gawe ilmu. Salah satu sing diterangke Ustaz Agus Kuiman adalah bagian saking ilmu khusuk alatmu, caramu nalika Allah niki dalam keadaan menentukan takdir awake dhewe niki termasuk wong munafik atau orang yang beriman atau bahkan keluar dari kedua-duanya inggih menika wong kafir. Iki terusne orang munafik iki jenengan siap benjut. Lek siap benjut, monggo dilang. Kalau ngaji ki ya benjut barang dibentuk ben api kok. Lek kuwatos sanget dibentuk ya ora bentuk. Tapi lek manut nalika dibentuk ya manut kalau ayat Gusti Allah tenang. Wong iman kok. Dan arti kaitan dengan Islam itu sendiri. Saya Pak Agus ini diperintah oleh Ketua Ustaz Zilo. Saya pengajar bocah cilik, dengan saya berdiri satu ngantuk. Ayo, dan ternyata Islam itu teman penting kitab mabadi itu jelas. Islam itu adalah tunduk dan patuh total. Gini, ya, ya. Tunduk patuh total dan tetapi khusuk itu sebenarnya demikian. Wong iman kuwi tunduk patuh total, ora nek tetapi berarti hatimu yang bermasalah, kesungguhanmu yang bermasalah, imanmu yang bermasalah. Wong iman kok tetapi. Nggih to? Wong iman kok tetapi. Nah, setelah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Apa wae sing dilakoni kuwi nek didelok manungsa dan salah satunya adalah salat iki sumbere. Salat nek didelok manungsa mengajarkan dan tawadhu dalam ilmu ini juga milik didelok manungsa, thalabul ilmu juga milik didelok manungsa dengan kena ayat ini. Wong obah kok milik didelok manungsa to, Bro. Lah iya. Napa mawon sing milik didelok manungsa niku sing delok ya bledu, sing delok wis jelas kadusan, sing didelok rumangsane kuwi ngono ya bledu, mergo gak ngono. Di antara yang melihat keduanya padha bledu. Selama sing delok kok kuwi di atas nama sing didelok, ndak atas nama Allah Subhanahu wa taala, sing didelok kuwi ya padha isine ati mune ngono, maka kedua-duanya padha bledune, termasuk sing wae materi, termasuk sing ngrungokne. Montrok ta wae jenengan ayat.
Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan dia itu mengingat Allah. Panjenengan kene Gusti Allah eling tapi didik banget. Didik banget. Wong eling kok didik terus diwade didik ora eling. Oh, benar. Niki periode temlebete ingkang kawula tampi nalika merapat ke Ustaz Abu kemarin. Dene kolek kurang ya tambah ono ya padha-padha merapate, tapi sing kula pahami ingat wa huwa khatibu. Allah bales maring rencana yang munafik niki, dan salah satunya adalah apabila jenengan dibersukani wekdal dan ada panggilan kelebete muadzin, itu adalah kalimat Allah yang dititipkan dumateng hamba. Ojo kok delok muadzine eleh muadzin itu alal habar iki ojo kok delok kuwi. Di balik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk sholat itu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Waqimus sholat. Lan ngedekno sira marang sholat. Perintah Allah langsung. Ndak enek perantara. Ndak enek. Waqimus sholat. Lan ngedekno sira marang sholat. Sekarang pertanyaannya, ngeluh apa malam kok sepi? Padahal dengan nalika di awal kaitan dengan kajian ini kudune raditu billahi rabba wa bil islami dina, ridho Allah dadi pangeranku. Jirine ngono. Wabil islami dina, lan uga Islam dadi agamaku. Padahal Islam iku pasrah lan tunduk, patuh tanpa tetapi. Kok diceluk-celuk? Kok diceluk-celuk? Lah kok tolakul ilmi kok ngeluh? Korbankan waktumu untuk perintah Allah, kuwi bukti kesempurnaan iman. Ono lho. Terlebih-lebih perintah ning jero salat niki teng lebete kitab Risalatul Muawwalah ingkang dipun sarai oleh Habib Haddad Alawi, ngendikane kamilul imani fi jihad. Dadi sempurnane iman kuwi lek ning jerone enek jihad sing maknane iku sungguh-sungguh. Wong awake dhewe perang ya ora enek perang. Bersungguh-sungguh teng lebete napa ingkang dipun lampahi iku lho iman. Dadi nek saumpama salat ya sungguh-sungguh, wudu ya sungguh-sungguh. Jadi tenanan itu bagian saking iman. Dan selama ini awake dhewe setengah-setengah tenanan, dan kadang semangat dan kadang ngelokro. Gitu. Hadirin kula lajengaken berkaitan kalih tiyang ingkang munafik. Nyuwun sewu, sak iso-isone awake dhewe berusaha temlebete lampah iki gak dadi wong munafik. Dudu Pak Marsono sing bales tapi dekengan rusak. Niki tenan remek-remek kowe golek musuhe Gusti Allah diomongi padha ngek. Tenan remek kowe kok dipreteli siji-siji suwinimu. Lek kowe kok gaya, lah gayamu kuwi ning ngarepe Gusti Allah diteluk lewo-lewo. Cinta Gusti, pekerjaan kula kurang dikit lagi nih, halus bahasamu.
tapi konsekuensinya wa khatibuhu. Aku sing bales marang model wong sing tak celuk-celuk kepal-kepal ngene. Apabila sudah kaitan dengan sholat, gurine nek zakat, gurine nek poso. Zakat itu turunnya adalah infak, sedekah, dikongkon sedekah berdoa. Padahal nggih apa-apa titenono meko. Titenono meko nek ngapusi karo Allah. Tak pernah tadi siji-siji. Nah, kok lagi bahasa dhewe iku ora usah kok jone. Kok ning jowo iki bahasa dhewe lek menggambarkan iki ben jelas nalika dirungokne. Makanya terus mriki hadirin ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Rentetan zakat berkaitan dengan itu nyun sewu. Wong sholat niku loman. Loman apa coba? Jawaban loman apa coba? Ngambang lelek. Dudu. Kuwi dudu loman, dermawan. Wong loman iku sadurunge dijaluk wis diwene. Rilo loman. Giliran dikai proposal lagi tanda tangan kayak nominalnya cuwil. Alah bro kuwi dudu wong lomah. Dudu wong lomah. Dadi wong lomah niku sadurunge proposal teko kuwi wis dicepake. Sadurunge didaluk wis dikekne. Kuwi lho wong lomah. Awake dhewe wong loman apa wong dermawan? Apa ndak loro-lorone? Banget. Kebanget. Iku kan munafik. Iki injak demen wong iman apa wong kafir sih? Mau jadi sing bocorane. Di antara Al-Quran sing isine wong munafik iki tak pahami lalu. Ini yang saya pahami dari guru kita dan kita bersama-sama merapat ke sana. Wong iman kuwi yo enek ciri-ciri lan tandane, wong munafik kuwi yo enek ciri-ciri lan tandane, tapi awake dhewe gak oleh muni kowe kafir, kowe munafik benar. Gak oleh muni kafir lu, makane dadi umit gara-gara kalimat iki kafir, padahal kafir tenan. Padahal yo kafir tenan, padahal yo kafir tenan. Tapi gak oleh dionekne, begitu iki dionekne dadi musuhan karo sapadha-padhane. Iman ya. Oke. Begitu munafik satu sesi telah kita lalui, ya muga-muga awake dhewe gak kena ayat iki, sampe mau kena ya tok widik banget yang menjaluk dumateng Allah. Gusti, saumur kula boten saged menghindar saking sifat munafik terlebet ayat menika nggih didik mawon Gusti, didik mawon ingkang kula arep-arep ampunan kalih rahmat panjenengan. Sekarang pertanyaannya, awake dhewe iso gak menghindar sifat munafik? Isyarat, ora iso. Insya Allah, akan benar jawabannya. Akan benar. Sehingga yun sewu hadirin ingkang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita benar, betul tidak? Sesuk sapa sing iso jamin awake dhewe? Sapa sing iso jamin sesuk awake dhewe bener? Tiang iman niku keadaan ingkang kados mekaten sampai mati. Sampai mati, kadang bener, kadang salah, kadang bener, kadang salah. Sing repot niku salah. Akeh bener. Lah kudune awake dhewe bener akeh, salah iki. Dan kita gak mungkin gak salah. Betul tidak? Oh melaku untuk kau mana wis salah. Awayu Parwati.
orang yang mobil sudah. Aku ketinggalan update. Parwati asline opo? Bak nopo nyun sewu barang lama yang dibungkus baru. Padha wae. Cuma istilahnya juga padha. Ya tamat aku to lek kuwi detail ndi omahe saiki karo sapa dinese nang ndi. Ya apalah aku kene ning toko Parwati. Ngaku dhewe. Sebelah dan bukan panjang-panjang kuyar mungkin. Tapi itu selingan, maknanya selingan. Parwati selingan, 777. Kalau lanjutkan yang berkaitan dengan iman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lan sak temene wong iman ya awake dhewe bukan. Itu kok ragu-ragu jawab, awake dhewe bukan. Wis ngene, lek percaya karo Allah sing ndak ketok, malaikat sing ndak ketok, malaikat sing uga ndak ketok kok dalam mripatmu, malaikat yang membawa wahyu dan itu adalah kitab Al-Qur'anmu, on percaya berarti iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ustaz Agus di awal tadi membuka sapa wong kuwi sing percaya karo sing gaib itulah orang beriman. Jenengan kok mlebu ayat iki berarti mlebu sing diceluk Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei wong sing percaya karo sing gak ketok. Didelok gak ketok, dicekel gak kena, apa meneh diatur. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis shalah, hei wong sing percaya karo iman. Rene yo ngedepno sira marang salat wis kena wis. Leplah wis lek ngene iki wis. Kena. Maka nyun sewu tentu penting keimanan iki menginjak yang bab 2 ya. Isine Al-Qur'an kene 3 munafik, iman karo kafir. Wong iman iku innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila disebut asmanya Allah wajilat qulubuhum. Niki merinding bulu kuduknya dan bergetar hatinya, bergetar semakin tenang. Bergetar nalika ayat ini ngomong dumateng kula panjenengan sedaya. Ayat iki keadaan batin apa keadaan zahir? Wong munafik mangil sing dibiji zahire apa sing dibiji batine? Salat niku ati-ati tentang lebete batine. Mergo sing diceluk niku wong iman sing jelas-jelas zahire niku gak iso delok Allah, gak iso delok malaikat, gak iso delok surga lan neraka. Tapi yakin lek surga iki dicepaki dumateng tiyang iman, lek neraka niku dicepaki dumateng tiyang ingkang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makane kafir, enek pertanyaan subuh mang nalika kula ngisi ngaji ke masjid, wong kafir iso mlebu surga ora? Jawaban bisa. Jawaban tidak bisa. Kok iso? Kafir. Dan ternyata hadirin nyun sewu, awake dhewe iso jawab dengan jelas dikai kaitan dengan alamat Allah Subhanahu wa taala melalui kaitan dengan ayat-ayatnya Allah ikilah iso jawab. Makane jawab kuwi ora nek dikira-kira, jawab lan salat terlebih sedaya aktivitas kuwi ora nek dikira-kira, kudu enek contone. Sekarang kula bandeni wong kafir iso mlebu surga ora? Tidak bisa. Lek Allah berkehendak bisa, tapi alamate gak ngono.
Kalau Allah berkehendak bisa, tapi alamat ning ayat gak ngono. Lek munafik iki kira-kira iso mlebu surga apa ndak iso mlebu surga? Munafik kuwi eling Gusti Allah meskipun saiki. Lah lek kafir kuwi gak percaya Gusti Allah, gak percaya Rasulullah. Lah padahal kuncine surga niku digawa Rasulullah. Metu punten. Dadi iman awake dhewe ya keterangan cukup sakmono ae. Gak wanian dibantah kalimat sing panggilan rupane andal niku mergo dekengane urusan. Kalau akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan yang sekelumit nek ngarani ora sekelumit utara seperempat sing rada dawa niki bisa mewakili nalika kita merapat dumateng bisa semakin jelas maksudnya. Allahumma fikir qadina mafhuminku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.